Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ali Al-Ghazali. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi kreatif, contoh dan faktor pendorongnya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah satu faktor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif. Mendapat dukungan dari industri kreatif, sektor perekonomian ini dapat bergerak maju dan berkembang. Konsep perekonomian ini lebih mengutamakan kreativitas, ide, dan pengetahuan dari sumber daya manusianya. Dalam perkembangannya, ekonomi ini telah terbukti dapat memajukan perekonomian yang salah satunya di negara kita yaitu Indonesia. Di Indonesia, sektor ekonomi ini berkembang sejak 2006 yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini Indonesia telah membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Lantas bagaimana kita mengetahui bahwa suatu sektor perekonomian disebut sebagai ekonomi kreatif? Adapun ciri-ciri dari ekonomi kreatif yaitu ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. 2. Adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Ketiga, kegiatan usahanya bersifat terbuka dan tidak terbatas. 4. Menghasilkan produk yang bernilai kreatif. 5. Adanya kerjasama dari berbagai pihak. 6. Memiliki konsep yang bersifat relatif dan mudah tergantikan. Itulah ciri-ciri kreatif agar kamu dapat mengidentifikasi salah satu industri termasuk perekonomian ekonomi kreatif. Faktor pendorong ekonomi kreatif. 1. Kreativitas dalam sektor ekonomi. Membahas tentang ekonomi kreatif, tentu saja kreativitas harus ada dalam pembahasannya termasuk sebagai faktor pendorongnya. Kreativitas sendiri merupakan suatu proses mental seorang memunculkan ide dan gagasan yang sifatnya baru. Kreativitas yang ada dalam perekonomian biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pemasukan dan hasil perekonomian. 2. Teknologi maju. Kemajuan teknologi adalah salah satu tumpuan dalam sektor perekonomian kreatif. Kemudahan akses yang dapat kamu ambil dari kemajuan teknologi dapat membantu perekonomian ini semakin maju. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat menekan kesulitan dan masalah yang ditemukan dalam proses perekonomian ini. Yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi faktor pendorong utama dalam ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan manusia sebagai sumber daya yang menjadi penggerak perekonomian ini. Yang keempat ada kemudahan dalam akses komunikasi. Akses komunikasi yang mudah tentunya akan membantu para pelaku ekonomi ini dalam melakukan usaha industrinya. Pengakuan dan apresiasi publik dibutuhkan oleh pelaku ekonomi ini untuk terus berkarya dan mengembangkan potensinya. Kemudahan dalam akses komunikasi akan memberikan dampak positif yang sangat besar. Kelima, media sosial. Media sosial merupakan platform yang dapat memperlihatkan berbagai informasi. Selain itu, media sosial dapat digunakan dengan tujuan penggunanya. Penggunaan media sosial tentunya dapat digunakan oleh para ekonom yang salah satunya bergerak dalam ekonomi ini. Melihat media sosial yang saat ini adalah hal mudah diakses oleh setiap kalangan, membuat media sosial memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai sarana pemasaran produk yang salah satunya adalah hasil dari industri kreatif. Selanjutnya ada contoh ekonomi kreatif. Yang pertama ada kerajinan atau craft. Kerajinan merupakan salah satu sektor perekonomian yang bersifat kreatif. Kreasi ini merupakan hasil karya dari para pengrajin yang berharap dapat menjalankan perekonomiannya. Jika kamu berniat mengambil sektor ini, yaitu kerajinan, maka diharapkan untuk menghasilkan kerajinan dengan kualitas tinggi. Apabila kualitas kerajinan yang kamu produksi sangat baik, maka akan berdampak baik dalam perekonomian. Contoh kerajinan yang dapat kamu produksi dalam konsep ekonomi ini yaitu kerajinan tanah liat, kerajinan batu, kerajinan kayu, kerajinan barang bekas, dan kerajinan tangan lainnya. Yang kedua ada desain.
Sebagai karya seni, desain dirancang menggunakan kreativitas seseorang dalam pembuatannya. Biasanya berupa citra atau gambar yang menunjukkan suatu keindahan atau keserasian. Melihat pada masa ini banyak sekali orang yang tertarik untuk berbagai hal sesuai keperluannya. Biasanya mereka menggunakan desain untuk keperluan konten, baik untuk periklanan yang berisi informasi-informasi maupun untuk menunjukkan keindahan saja. Yang ketiga ada arsitektur. Arsitektur merupakan salah satu karya yang termasuk dalam konsep ekonomi ini. Dalam pengerjaannya, arsitektur memerlukan kreativitas dalam mental seseorang yang membuatnya. Jenis-jenis karya arsitektur yang dapat kamu produksi yaitu arsitektur bangunan, taman, mobil, motor, dan masih banyak lagi jenis arsitektur lainnya. Yang keempat, fashion. Fashion merupakan sektor ekonomi yang memerlukan kreativitas serta tidak pernah berhenti tumbuh dan berkembang, apalagi pada masa sekarang. Banyak sekali para perancang yang melakukan berbagai kolaborasi untuk memajukan ekonomi ini. Fashion tentunya memerlukan daya kreativitas yang berada dalam mental para perancangnya. Melihat fashion yang berkembang di Indonesia, kamu dapat menjumpai berbagai corak dan ragam Indonesia yang khas. Yang kelima, ada video. Video merupakan salah satu produk yang memerlukan kreativitas seseorang yang membuatnya. Akses video sangat mudah sekali, kamu dapat menggunakan aplikasi pada media sosial. Kehadiran video sudah tidak asing lagi dari berbagai kalangan yang digunakan sebagai sarana hiburan. Saat ini kita dapat menemukan berbagai video yang jenisnya sangat beragam dan tentunya memiliki tujuannya masing-masing seperti video ini. Kita dapat dengan mudah menjumpai video-video yang dikirimkan melalui berbagai platform online dan digital. Kita dapat menonton dan mudah menonton, mengirim dan memberikan apresiasi terhadap video melalui berbagai platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan yang keenam ada fotografi. Fotografi adalah salah satu karya seni yang memerlukan kreativitas dalam pembuatannya. Adapun bentuk karya seni ini yaitu gambar atau citra yang diambil dari bayangan asli dengan menggunakan alat kamera. Melihat perkembangan teknologi saat ini, kita dapat membuat karya seni secara mudah. Produk hasil fotografi tentunya dapat mendorong perekonomian yang bersifat kreatif. Ada berbagai jenis platform yang kamu gunakan untuk menjual hasil fotografi yang telah kamu buat untuk dipasarkan. Dengan menjualnya melalui beberapa website dan aplikasi, kamu dapat memperoleh keuntungannya. Adapun fotografi yang dapat kamu buat, share, dan jual seperti foto pemandangan, foto pernikahan, foto ilustrasi, foto dokumentasi, dan berbagai foto macam lainnya. Yang ketujuh ada game. Game salah satu sarana hiburan pada era sekarang adalah game atau video game. Game sendiri merupakan aplikasi atau software yang dapat mengembangkan perekonomian yang bersifat kreatif. Biasanya para penikmatnya adalah anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Pembuatan software game memerlukan kreativitas yang ada pada mental seseorang, baik secara individu maupun kelompok. Software game dapat kamu produksi. Nantinya kamu dapat mengajukan kolaborasi atau kerjasama dari berbagai pihak. Jenis game sendiri sangat banyak, kamu dapat dengan mudah mengaksesnya. Adapun berbagai game yang dapat kamu ciptakan tentunya akan memajukan perekonomian ini seperti game simulasi, game pertarungan, petualangan, memasak, pengetahuan, kecerdasan, dan berbagai macam game lainnya. Sekiranya cukup dari saya tentang penjelasan ekonomi kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.